sobat unik yang ada di rumah meskipun tidak unik, kembali lagi dengan channel kita. Sekarang hari ini gue sendiri karena yang lain itu lagi pada sibuk, misalnya pada kuliah, pada kerja, dan kita kembali lagi masuk ke edisi podcast mistis. Hari ini saya BTW agak berisik, soalnya kita di pinggir jalan. Soalnya lagi direnovasi ke yang tempat podcast yang udah pernah nonton yang video-video sebelumnya. Dan hari ini kedatangan bintang tamu yang ditunggu-tunggu, yang suka dibilang di konten-konten unik. Inilah sekarang Egi Saito. Saidi. Perkenalkan lagi sahabat apa pensi teh? Sobat unik meskipun tidak unik. Oke. Sangat. Jadi gimana cerita pengalaman bisnisnya? Cerita pengalaman bisnis pribadi, Pak. Ya. Contohnya seperti apa? Kayak jika orang gitu kan, ya gua di Permata Biru ada pengalaman horor waktu tidur di madrasah diganggu. Cerita-cerita mistis saya nggak punya. Ya, salah satunya saya ketemu Bapak juga mistis sebenarnya. Emang saya kan. Oke, baik, lanjut Pak Bo. Kembali ke laptop ya Pak. Untuk cerita tentang pribadi buat sahabat unik. Meskipun yang tidak unik, Tapi asik gak? asik. Oke. Sebenarnya kalau untuk pengalaman pribadi sih Pak Bo, ketemu mistis itu pernah merasakan. Tapi tidak tiap hari. Iya. Karena kalau saya tiap hari juga takut Pak. Gitu loh Pak. Saya depresi juga gitu. Depresi, takutnya hilang kendali Pak. Raga saya ntar diambil kayak di. Jadi gimana nih cerita pengalaman mistis Egi? Untuk saat ini sih memang saya pernah mengalami bahwa kejadian mistis yang menurut mungkin nggak semua orang ya percaya tentang mistis, tapi ada beberapa orang juga yang percaya kan, tergantung kepercayaan diri masing-masing ya Pak Wo ya. Kalau untuk pribadi saya sih mistis ini memang ada, tapi apa salahnya ya, kita kan berbeda dunia. Iya betul. Mereka punya dunia masing-masing, kita juga punya dunia masing-masing. Intinya kita jangan saling mengganggu lah ya, atau bergesekan, Saling berdampingan. nah saling berdampingan lah intinya Pak Wo. Nah untuk saya pribadi sih Pak, memang beberapa saya pernah mengalami kejadian mistis. Salah satunya pernah diikuti juga, yang kedua atau nggak salah di jalan pernah sering lihat yang aneh-aneh. Tapi yang terakhir itu kejadian di keluarga saya pernah Pak ngalamin. Apa tuh kejadian mistis? Jelasin ke sobat-sobat ini. Sobat unik ya, oke. Yang pertama atau yang terakhir Pak? Yang pertama. Yang pertama dulu aja. Oke. Yang pertama ini saya nggak tahu dia ngikut dari mananya. Mungkin saya lagi aktivitas di luar bermain dengan teman-teman, atau mungkin saya sedang kerja. Intinya waktu itu pada suatu hari beberapa tahun lalu lah ya, beberapa tahun lalu, Kira-kira di tahun berapa tuh? 2015 Pak. 2015 itu berarti udah 6 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun Pak, mau ke 6 tahun. Karena dulu itu 2015 nya tengah-tengah Pak. Di pertengahan. Pertengahan. Jadi suatu hari kamar saya kan di lantai 2 Pak, di atas. Nah kamar kakek saya itu di pinggir. Memang kan setiap hari itu beliau suka aktivitas ya, sering menjahit baju, celana gitu kan, karena pengrajin lah ya, tailor lah bahasa Inggris namanya. Sundanya apa Pak Wo? Tukang jahit, Permak gitu lah Pak Wo. Dia kan sering menjahit Pak ya. Mungkin yang tetangga atau yang beliau, yang saudara. Nah, saya keluar Pak dari kamar sekitar jam 1 malam. Mungkin jam 1 malam itu ya pasti beliau udah tidur. ya. Udah tidur, nggak mungkin Biasa masih aja. aktivitas ya kan. Kalau bangun mungkin di tengah malam ya beliau jam 2 atau jam 3 sholat tahajud Pak. Biasanya kan suka ada yang denger yang ngaji, berarti beliau.
saya keluar Pak di kamar jam 1 malam, lapar, ceritanya pengen masak nih ke bawah. Tiba-tiba waktu keluar pintu kok ada suara yang ngejahit. Awalnya kecil, Suara mesin jahit yang mungkin belum listrik mungkin. belum Masih Pak, yang diinjak, digoes-goes gitu lah di ya jejak. nggak diinjak Ya, diinjak gitu. Terus ada suara kayak yang jahit gitu, ser-ser gitu. Terus itu apa? Mungkin kakek saya kali lagi ngejahit. Lihat jam kan jam 1, nggak mungkin. Iya. Saya sendiri dong, karena kan kalau tengah malam itu rumah saya digelapin, ruang tengahnya digelapin, ruang tamu digelapin. Lebih hemat listrik mungkin. Ya hemat listrik, karena kan udah nggak ada aktivitas malam. Paling ada aktivitas saya atau adik saya lapar atau pengen ke toilet. Karena saya buka pintu, penasaran ada apa gitu kan, nggak mungkin jam 1 kan. Saya panggil nggak ngedengar, kek gitu kan. Heran dong, kenapa ini ada siapa sih di dalam ini gitu kan. Dipanggil nggak ngejawab, tapi suara mesin jahit itu semakin kenceng. Jadi semakin mungkin bunga gini ini semakin ketakutan mungkin. Ya betul, saya tadi nggak berani bilang takut. Kenapa Pak Wo bilang kalau saya takut? Saya aja nggak ngomong gitu Pak. Saya ada sapi dari cerita mistis bunga gini, ya mungkin karena bunga gini saat itu sudah ketakutan. Ya sebenarnya saya ketakutan, tapi saya mencoba. Saya laki Pak, harus berani. Karena memang kan saya percaya ada yang kayak gitu juga. Intinya kita jangan saling mengganggu aja. Baik lagi di cerita. Karena saya penasaran kan, akhirnya saya membuka dong pintu itu. Walaupun dalam hati pun takut, dipanggil nggak ngedengar, tapi suara mesin jahitnya semakin keras. Waktu dibuka, setengahnya memang ada kakek saya, rambut panjang kan. Ya, kan mungkin kakeknya gondrong juga kan. Gondrong juga. Nah setelah dibuka ternyata bukan kakek saya, ada bayangan hitam rambut panjang. Kaget dong. Ya. Akhirnya saya teriak di situ Pak. Dan mungkin keluarga juga yang lagi pada tidur mungkin kebangun juga. Kebangun Pak, meneriaki saya kenapa. Ya saya langsung teriak aja, ada hantu kan. Kaget juga. Ternyata waktu bangun semuanya melihat dari siapa-siapa. Terus BTW juga dengar-dengar kan sebelumnya buat tuh sama Maggie udah pernah nyerita sebelum bikin di kontenin gitu. Jadi si makhluk itu sebenarnya bukan sekali juga yang ngeganggu. Iya, sering. Lebih ke berapa kali sih waktu? 3 kali. Waktu 3 kali. Jadi 3 kali sob. Ya mungkin sob ada cerita kedua ya, Bung Egi bisa diceritain. Kalau cerita kedua ya mungkin Pak Wo percaya dengan mistis tapi Percaya karena kan di agama saya juga harus percaya yang mistis. Kita harus hidup berdampingan ya Pak. Yang kedua sih mungkin nggak tahu saya yang alaminya saja ataupun teman-teman ataupun sobat unik kali ya. Ya. Memang kalau saya pulang kerja atau nggak pulang main gitu kan sendirian gitu Pak ya, di perjalanan tuh terkadang kalau kita nggak fokus selalu ada yang sekolebat sebenarnya ser pernah nggak Pak merasakan? Kalau seselebaran gitu, ini kalau saya mah kalau gua gitu nggak begitu sih, karena kalau di jalan tuh fokus, selalu memikirkan hidup gitu. Jadi nggak pernah kosong di jalan. Pernah kosong ya? Kadang kan suka yang suka ngeliat begituan, kondisi pikiran kosong juga gitu. Iya sih betul juga. Maksudnya di jalan ya sejauh-jauh juga pasti mikirin apalah. Jadi kebantu fokus. Kalau saya sih yang cerita kedua ya mengalaminya sepulang kerja atau nggak sepulang main, misalnya jam 11 malam atau jam 12. Apalagi kalau udah ke tengah malam nih, jam 1 jam 2 sendirian pulang kerja gitu atau main, suka ada yang jalan tuh kolebatan kayak gitu. Tapi suka saya hiraukan sih. Mungkin mereka beraktivitas, apakah pengenalan diri, Yang mungkin bisa juga salah lihat gitu. salah lihat tapi gimana lah. Tapi menurut hati nurani saya sih itu memang ada sosok gitu. Tapi hitam sih bayangan.
pasti sih rata-rata gitu. Kalau gua mah suka di pikir positif thinking aja gitu. Mungkin bayangan karena bayangan dari cahaya nggak sekali dua kali sih kalau yang jalan itu ya, ketika kita lelah atau capek ya, terkadang ada aja gitu kan pikiran kosong. tapi saya suka hiraukan sih demi keselamatan karena percaya dengan cerita-cerita orang lain yang contoh di tol Cipularang lah Iya. ya suka ada aja terus ya setahun sekali di sana mah gitu katanya kalau yang yang celaka tapi masih selamat suka ada ya nggak tahu sih ya walau alam nenek-nenek yang lewat atau cewek atau gimana memang kalau saya ke Cipularang juga kenapa sih terlihatnya suka ngatiung ini gitu. Mungkin kalau di Itu kenapa Pak Wo? Kalau menurut ilmu fisikanya bukan ilmu fisika, ilmu goib atau gimana Pak? mungkinnya di buku itu mungkin kita ada di Cipularang tuh gunung sebenarnya, bukan gunung, bukit dibelah menjadi jalan. Mungkin tekanan juga ke telinga kita. Biasanya kalau naik gunung kan juga agak budak atau gimana. Angin berarti Pak ya? Mungkin, tapi kalau emang sih gangguan juga ya sob. Kalau dari makhluk halus tuh kalau bunyi terngiang gitu itu juga bisa aja diganggu makhluk. Saya pernah baca gitu di buku. Mungkin cerita gimana Bung Egi bisa dilanjut? Ya cerita kedua seperti itu sih ya. Ada aktivitas dunia lain di malam hari gitu kan. Mungkin pribadi saya ataupun orang lain yang pernah merasakan itu sobat unik walaupun alam sih. Itu sih cerita kedua. Sobat unik juga ada yang pernah ngalamin. Pasti ada lah. Saya nggak percayanya sama yang begituan, pasti di hidupnya ada lah pengalaman merinding atau gimana. Apalagi kalau pulang sendirian jalan lewat yang pohon-pohon besar gitu, beringin kayak gitu, pokoknya yang besar aja. Kayak apa Pak? Ada yang ngeliatin gitu ya? Itu sering Pak? Sering Pak, sering. Pengen buru-buru pulang. Tapi kalau saya sih suka hiraukan sih. Karena kalau kita takut, ntar semakin takut. Semakin berani. Nah. Tapi kalau yang cerita ke satu itu yang saya alami. Enggak, yang ke satu yang ada rambut panjang. Oh, yang sosok. Nah itu baru saya serem Pak, sosok wanita itu. Kaget lah, udah malam, tengah malam di rumah, yang biasanya aktivitas ya biasa aja, tiba-tiba ada mesin jahit yang nyala kan, dikira kakek saya ternyata bayangan hitam rambut panjang kan. Bisa lebih ke sosok pun Mungkin sepertinya, tapi waktu saya kan setelah kejadian itu kan saya teriak, panggil ustadz nih keluarga saya. Ya kata ustadz itu ada yang ngikutin katanya. Kebetulan dia juga mungkin Kayaknya jangan di situ. dia mainin mesin jadi apa itu dia sob. Kalau mau ikut ya ikut, cuma jangan ganggu gitu. Nggak ikut datang. Ini apalagi Bung Egi cerita yang mungkin yang ketiga ini yang mungkin paling happy. Oke sob, mungkin ini yang cerita yang ketiga yang mungkin paling epic. Karena sebenarnya banyak ya Bung Egi cerita-cerita misi, cuman kita kondisi waktu juga ya yang agak mepet. Baru pulang kerja Pak. Sama saya juga pulang kerja, ngeberesin tugas juga gitu. Kaget saya diundang di sini Pak, ceritain apa Pokis. Edisi Pokis podcast mistis gitu. Ini bisa diceritain ke sobat unit yang masih tidak unit. Gimana cerita yang ketiga? Mungkin untuk cerita yang ketiga sih Pak, ini benar-benar kejadian di keluarga saya. Jadi memang di keluarga saya ini adik papa saya ada yang bisa Indigo. ya, indigo lah kalau untuk bahasa zaman sekarang ya. Kalau untuk bahasa zaman dulu ini paranormal mungkin ya. Gerbang keenam, indra keenam lah ya, indra bisa keenam. Jadi adik papa saya itu gak tahu kenapa memang waktu saya dari kecil beliau sudah bisa juga. Katanya sih ceritanya tuh ada turun temurun dari kakeknya. Jadi saya punya orang tua saya punya adik. Nah adik orang tua saya ini turunan dari kakeknya. Jadi indigo ini turunan.
cerita dari para kakek nenek saya ya. Nah setelah itu kan ada regenerasi lagi lah ya, kayak misalnya dari apa namanya, adik sama bapak saya kan pasti punya anak. Nah ini ada penerusnya juga. Gitu. Jadi generasinya masih Ada generasinya. Cuman yang saya heran ini generasinya dia apa ya? Dia sama seperti kita, mainnya aktif saja, normal. normal lah seperti Normal. manusia biasa. Tiba-tiba waktu 2000 apa ya? Saya SMA tuh 16 kayaknya ya. 16 17 gitu. Di Malaysia mah lulus 2017 gitu. Enggak. Masih kelas 1 SMA berarti 2000 berapa? 2015. 15 berarti 15 juga ya? Ya, 15. Saya lupa. Ya 15 16 lah ya. Jadi ada salah satu dari, jadi nenek saya punya adik. Adiknya ini punya anak. Mungkin saya panggil ke beliau om juga kali. Om juga. Iya pasti om. Om juga, tapi dia sama saya umurnya nggak beda jauh. Sepantar gitu. Nggak sepantar, cuma beda 3 atau 4 tahun lah ya. Karena adik nenek saya ini anak terakhir dari kalau saya panggilnya buyut kan. Kan saya punya nenek saya punya adik nih. Adiknya ini punya anak. Nah, jadi saya panggil ke kakeknya om sama bibi saya ini buyut berarti. Masih nenek. Buyut dong. Oh, buyut tuh nenek yang berarti sebetulnya nenek. Ya. Punya ibu lagi di atasnya itu disebut buyut. Oh, buyut. Ya seperti itulah ya. Pokoknya saya punya nenek saya punya orang tua. Nah itulah. Kita itu buyut. Buyut kan ya. Jadi nenek saya punya adiknya punya anaknya. Ini beda umurnya sama saya itu 3 sampai 4 tahun. Aktivitas normal aja ya. Tiba-tiba dia jatuh sakit. Dan sakitnya pun sangat lama, bertahun-tahun. Bisa diceritain sakit apa? Kata dokter sih mah lambung, karena dia sering makan pedas kayak gitu. Ini masih ada medis-medisnya. Nah kalau kata medisnya ya, karena dulu tuh sehat banget badannya, wah pokoknya gede lah ya. Dalam arti yang gede itu berisi. Tiba-tiba waktu jatuh sakit nurun. Dia sakitnya bertahun-tahun, sering masuk rumah sakit, sering di rumah juga, tapi nggak sembuh-sembuh. Dan mungkin di keluarga juga sudah curiga mungkin. Sudah curiga Ada penyakit non medis juga. ada penyakit non medis, cuman percaya nggak percaya akhirnya ketahuan juga. Ternyata dia memang bukan penyakit yang biasa Pak Wo. Dia hampir tinggal di rumah saya juga 1 tahun lebih, di rumah yang nenek saya gitu. Wallahu alam ya, ceritanya sih katanya beliau tuh sakitnya karena banyak versi ya. Ada yang bilang beliau sakitnya karena dapat ilmu dari turun temurun. Ada yang bilang sakitnya karena ada anak kecil yang ngikutin. Ada juga yang bilang sakitnya kok sakit biasa. Saya bingung sih, walau cuma itu kejadian pribadi. Itu pribadi keluarga saya. Balik lagi ke mistisnya kali ya. Mungkin kalau cerita horor mistisnya itu suatu hari ketika itu setelah maghrib saya sedang ngobrol bertiga dengan ya itu saya sebut bisa dibilang mang atau om bertiga. Tiba-tiba tuh ngobrol tuh tiba-tiba kayak bukan dia gitu, matanya beda, cara ngomongnya kayak bukan dia, terus udah gitu kitanya jadi kayak gimana. Kadang kan kalau ada orang yang kemasukan kitanya juga beda ya hawanya gitu ya, situasinya. Yang asing lagi ngobrol bicara tiba-tiba kok kayak bukan dia gitu. Ya kayak bukan sifat biasanya gitu. Itu sebelum maghrib nih Ya. lagi ngobrol asik tuh. Terus gimana bu? Setelah maghrib barulah kita kan kalau maghrib langsung ya, kalau lagi banyak keluarga ke air suruh sholat kan. Setelah suruh sholat beres tiba-tiba dia nangis. Kaget dong kenapa.
walaupun memang sebelumnya kita udah tahu dia lagi sakit, antara sakit medis dan non medis. Ada beberapa orang yang percayanya dia sakit karena non medis, ada yang percaya tentang medis. Dia tiba nangis, udah gitu tiba ketawa dan berontak. Ya. Kaget sekeliling semua keluarga saya yang ada di situ. Nah, tiba sesaat dia berontak, saya melihat ada sesosok. Jadi waktu saya mau nenangin dia, tiba-tiba ada yang lewat Pak dari pintu tuh. Selebat biasanya. Bayangan hitam selebat ser. Yang lihat saya doang, yang lain nggak ngeliat. Otomatis saya teriak dong. Itu ada apa? Dan mungkin disebut oleh keluarga juga bingung karena Bung Egi doang yang lihat. Nah, mulai gitu. Ya saya lah ya yang ngelihatnya. Saya teriak itu ada apa, yang lain juga tertuju pada teriakan saya tuntut, tapi nggak lihat apa-apa. Saya melihat dengan jelas ada bayangan hitam yang lewat. Tapi Tinggi. akhirnya tuh gimana tuh? Apakah sembuh? Ya inti perjalanan ya alhamdulillah dia sembuh. Jadi dia orang ini kok mungkin untuk zaman sekarang. Tapi yang perjuangan itu Pak di rumah saya bisa jadi mistis, banyak hantu, kayak dalam artian kayak banyak aktivitas yang di luar dari naluri kita lah Pak. Mungkin kisah-kisah misteri yang ada di kehidupan Egi ya lebih ke gangguan gitu. Gangguan. Dan mungkin itu aja mungkin ya Egi ceritanya. Ya seperti itu sih kalau Kurang cerita lebih. yang lebihnya mengalami keluarga saya lebih epik gitu ya. Dan saya yang melihat saksinya ada bayangan hitam seperti itu. Kadang kita kan kalau lagi berkumpul itu jarang tidur di kamar, tidurnya bareng-bareng di ruang tengah gitu kan. Terkadang di malam hari itu suka ada aktivitas di tangga tuh yang jalan, ada tiba-tiba yang ke air waktu kejadian saudara saya lagi sakit ya. Tapi sekarang sih udah jarang, sekarang udah sembuh. Alhamdulillah gitu aman. Ini tuh bisa closing punya. Mungkin thank you banget nih Egi udah sempat hadir edisi Pokis Podcast Mistis. balikan dulu dari mungkin segitu aja. Ya mungkin terima kasih nih, thank you banget buat Egi yang udah nyempetin hadir buat ngisi di edisi Podcast Mistis. Mungkin nanti next time kita akan undang-undang bintang tamu yang lain. Dan buat kalian jangan lupa untuk mensupport channel kita dengan cara ya unik, dengan cara like, comment, and subscribe. Dan sekali lagi terima kasih nih Bang Egi ya. Siap. Udah ini jam 2 pagi, nyempetin lagi untuk hadir dulu pulang kerja. Dan thank you for watching ya. So see you the next video. And bye bye.